Selamat pagi siswa-siswi kelas 10 MIA dan 10 IS. Pada pagi hari ini, kamu akan melanjutkan pembelajaran kamu tentang topik yang baru, yaitu impuls, momentum, dan hukum kekekalan momentum. Ini adalah topik baru setelah beberapa topik yang lain kamu sudah pelajari. 3 hal yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu seperti apa itu impuls, momentum, dan hukum kekekalan momentum. Impuls, sebelum mengerti atau mempelajari tentang pengertian seutuhnya, maka perhatikan terlebih dahulu gambar yang ditampilkan ini. Ya, ini adalah seorang pemain biliar, melakukan satu sodokan awal, dan tentunya ia melakukannya dengan sodokan gaya yang besar, sehingga bola akan menabrak susunan bola yang sudah diberikan dan kemudian akan berserak sedemikian. Ini yang pertama. Yang kedua, bola golf. Bola golf akan melaju dengan kecepatan yang tinggi apabila pemukul itu menyentuh bola dalam waktu yang sangat singkat dan gaya yang diberikan cukup besar atau memberikan sentakan pada permukaan bola melalui stiknya. Demikian halnya dengan gambar yang ketiga. Pemain bola ini akan memberikan satu sentuhan pada permukaan bola, dan untuk sentuhan yang singkat itu akan menghasilkan gerak atau kecepatan bola yang tinggi, tetapi kalau kakinya lama mengikuti lengket bersama dengan bola, maka itu akan membuat kecepatan bola tidak terlalu tinggi kecepatannya. Dan yang terakhir, saya yakin masing-masing pernah merasakan apakah itu ditampar, dan tentu akan bisa membedakan tamparan yang dilakukan dengan tiba-tiba atau ada satu kejutan, dan dibandingkan dengan tamparan apabila permukaan tangan yang menampar itu lengket ke kepala sehingga kepala itu berputar dibuatnya. Maka yang akan dirasakan pertama, apabila sentakannya tiba-tiba, maka yang ditampar itu akan merasakan lebih sakit atau perih. Ini yang dimaksud dengan impuls. Jadi, impuls itu adalah suatu aksi atau gaya yang bekerja pada sebuah benda secara tiba-tiba atau ada satu kejutan. Artinya, sentuhan tangan dengan pipi itu sangat singkat, dan akan menghasilkan impuls yang sangat besar. Secara fisika, secara grafik kita akan melihat hubungan antara gaya yang diberikan dengan lamanya sentuhan antara pemberi gaya dengan permukaan benda yang disentuh. Maka kita akan melihat grafiknya seperti gambar ini, di mana puncak gaya yang terbesarnya itu dan akan kembali dengan sama seperti keadaan awalnya. Jadi dalam waktu yang sangat kecil. Jadi impuls itu dapat ditentukan dengan metode menentukan nilai daripada gaya dan hubungannya dengan waktu. Secara matematis, impuls ini juga dari grafik ini dapat dikatakan sebagai luas areal atau wilayah yang diarsir. Yang diarsir warna merah, luas itu disebut juga sebagai impuls. Impuls adalah hasil kali gaya impulsif, gaya kejut tadi, dengan selang waktu yang singkat. Jadi disimbolkan, dirumuskan I sama dengan F kali delta T.
di mana delta T itu adalah selisih antara T2 dengan T1. Keterangannya, I adalah impuls dengan satuan Newton detik, F adalah gaya dan satuannya Newton, delta T adalah selang waktu dengan satuan detik. Sebagai contoh, perhatikan gambar. Ini ada diberikan gambar. Suatu gaya bekerja pada sebuah benda, di mana gaya sebagai fungsi waktu, yaitu 8T tambah 2 Newton. Hitung besar impuls yang dihasilkan pada benda tersebut. Ya, dari data yang diberikan, F sebagai fungsi waktu, maka diinginkan adalah berapa nilai impuls untuk batas waktu dari 0 hingga 0,25 detik. Apabila kita masukkan nilai waktu 0, nilai waktunya 0, maka 8T tambah 2 menjadi 8 kali 0 tambah 2. Jadi gayanya adalah 2 Newton. Jadi pada grafik ini, dalam waktu 0, maka nilai gaya di sini adalah 2. Sedangkan untuk waktu 0,25 detik, jika kita masukkan nilainya, maka diperoleh nilai gaya yang bekerja pada saat waktu 0,25 detik adalah 4 Newton. Jadi nanti ini nilainya 4 Newton. Ya, seperti itu. Maka yang ditanyakan adalah berapa besar impuls yang dihasilkan untuk selang waktu 0,25 detik. Yang kita inginkan, nilai waktu sudah ada, nilai gayanya sudah kita peroleh dengan cara mensubstitusi nilai T, maka kita lihat dari gambar sekarang ini berbentuk jajaran genjang. Maka impuls ini adalah luas daripada bidang yang diarsir atau luas daripada jajaran genjang. Ya, impuls adalah luas daerah atau luas trapesium. Yaitu impuls sama dengan setengah kali jumlah sisi yang sejajar. Jadi yang sejajar ini adalah dari 0 ke 2, kemudian yang sejajar lagi dari 0 ke 4. Nah, jumlahnya itu dikali tinggi daripada trapesiumnya, yaitu tingginya di sini adalah dari 0 ke 0,25. Maka hasilnya setengah kali 2 tambah 4 kali 0,25. Maka besar impuls untuk 0 sampai 0,25 detik sebesar 0,75 Newton detik. Nah, seperti inilah cara mengerjakan menentukan impuls dengan metode gaya sebagai fungsi waktu. Yang kedua adalah momentum. Apakah itu momentum? Dan mungkin ini sudah pernah kamu perhatikan. Gambar ini menampilkan adalah seorang kiper penjaga gawang itu menahan sebuah bola yang ditendang dari jarak jauh. Maka yang dapat kita lihat di sini, apabila kecepatan bola tersebut kecil, maka akan dengan mudah sang kiper untuk menangkap bolanya. Tetapi apabila kecepatan bolanya besar, tinggi, maka sang kiper bisa jadi ketika menangkap bola itu, maka ia terdorong ke belakang sehingga bolanya masuk ke dalam gawang. Itu yang pertama. Yang kedua, ini adalah gambar sebuah mobil menabrak pohon. Dan pohonnya sampai hampir tumbang. Kemudian mobilnya, bagian depannya hancur. Apa yang kita mau lihat di sini? Bahwa ketika mobil itu menabrak pohon, maka pohon berusaha menahan si mobil, memberikan gaya balik, yaitu dengan buktinya hancurnya bagian depan mobil tersebut. Tetapi karena kecepatan mobilnya tinggi, maka gaya yang diberikan atau momentum yang diberikan oleh sang pohon
menjadi lebih kecil, sehingga si pohon akhirnya hampir tumbang. Ya, jadi apa yang kita amati di sini, bahwa momentum itu adalah seberapa besar, ya, seberapa besar usaha yang diberikan untuk menahan benda, atau ukuran kesukaran untuk memberhentikan gerak sebuah benda. Kalau mobil ini tadi, ya, kecepatannya rendah, maka momentum yang dialami oleh pohon juga akan lebih rendah, dan kemungkinan pohonnya tidak tumbang. Tapi karena kecepatannya tinggi, maka membuat pohon itu hampir tumbang. Demikian juga dengan penjaga gawangnya. Jadi inilah yang dimaksud dengan momentum, yaitu kesukaran. Tingkat kesukaran untuk memberhentikan gerak sebuah benda. Secara matematis kita rumuskan. Momentum itu disimbolkan sebagai P, yaitu massa benda dikali kecepatannya. Massa mobil dikali kecepatannya. Massa bola dikali kecepatannya. Ya, di mana P itu momentum, satuannya adalah kilogram meter per detik, ya, sedangkan M massa benda satuannya kilogram, dan V kecepatan benda satuannya meter per detik. Jadi inilah pengertian dari momentum, yaitu seberapa sukar untuk menahan gerak sebuah benda. Selanjutnya, bagaimana hubungan impuls dengan momentum? Tadi kita sudah mengerti tentang impuls, gaya yang diberikan pada benda sehingga bendanya bergerak. Nah, sekarang momentum adalah tingkat kesukaran untuk menghentikan sebuah benda. Maka kita amati sebuah benda yang massanya M, ya, diberi gaya, dipukul, didorong, ya, maka benda akan bergerak. Artinya benda menghasilkan kecepatan. Lama-kelamaan benda berubah kecepatannya. Ya, katakanlah kecepatannya makin kecil. Maka terjadi perubahan kecepatan. Ketika terjadi perubahan kecepatan, maka menurut hukum Newton, ya, gaya yang diberikan oleh benda yaitu massa kali percepatannya. Apa itu percepatan? Yaitu selisih daripada kecepatan akhir dengan kecepatan awal dibagi dengan perubahan waktu atau selang waktu yang diperlukan. Sekarang kita ubah matematisnya. Jika M sama dengan V2 kurang V1 per delta T, maka apabila delta T-nya dikalikan dengan F, maka kita peroleh F kali delta T berarti tinggal M kali V2 kurang V1. Ya, seperti ini. V2 kurang V1 itulah perubahan kecepatan, selisih nilai kecepatan. Maka kita sebut delta V. Ya. Jadi kita udah tahu sekarang F kali delta T sama dengan M kali delta V. F kali delta V ini, delta T ini disebut sebagai impuls. Sedangkan massa kali kecepatan itu adalah momentum. Karena berubah kecepatannya V2 menjadi V1, maka kita sebut ini perubahan momentum. Ya, maka kita rumuskan F kali delta T yaitu impuls kali perubahan momentum. Yaitu impuls adalah perubahan momentum. Jadi ketika benda mengalami perubahan momentum, itu diakibatkan oleh adanya impuls yang bekerja pada benda tersebut. Ya, pohonnya tadi berubah menjadi tumbang karena ada impuls yang diberikan oleh mobil kepada pohon. Contoh yang kedua yaitu sebuah bola massa M dilempar mendatar dengan kecepatan V pada dinding yang berdiri tegak. Bola dipantulkan oleh dinding dengan kecepatan yang sama. Tentukan besar perubahan momentum bola. Data yang diberikan yaitu momentum awal bola yaitu bergerak ke kanan, ya, seperti ini gambarnya. Ketika bola bergerak ke kanan secara horizontal, menumbuk dinding, maka dia memiliki momentum yang besarnya M kali V. Kemudian dikatakan bola tersebut dipantulkan.
ketika dipantulkan berarti bolanya berbalik arah. Ya, berbalik arah. Soal mengatakan bahwa bola dipantulkan dengan kecepatan yang sama. Ya, berarti yang berubah hanyalah arah. Kalau tadi ke kanan, sekarang ke kiri. Karena ke kiri, arah ke kiri, maka momentumnya yaitu M kali minus V. Karena arah ke kiri. Kalau ke kanan, positif. Udah? Sekarang yang ditanyakan adalah berapa besar perubahan momentum. Artinya, momentum akhir dikurang momentum awal. Ya, perubahan momentumnya, kalau momentum akhir tadi yaitu minus M kali V. Sedangkan momentum awal yaitu M kali V. Ya, maka kalau kita kurangkan ini, maka hasilnya adalah perubahan momentum itu sebesar minus 2 kali M kali V. Inilah besar perubahan momentum yang dialami oleh benda. Topik yang ketiga yaitu hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum ini menyatakan bahwa keadaan momentum sebuah benda tersebut pada awal dan pada akhirnya itu adalah tetap, tidak ada perubahan. Misalnya, ya, pada gambar ini ditampilkan pada gambar sebelah kiri, benda M1 dengan kecepatan V1 berarti dia memiliki momentum P1. Kemudian benda M2 dengan kecepatan V2 memiliki momentum P2. Nah, keduanya ini berlawanan arah gerak. M1 ke kanan berarti positif arahnya, dan M2 ke kiri berarti negatif arahnya. Ya, setelah bertumbukan, maka M1 berbalik arah menjadi ke kiri dan kecepatannya menjadi V1 aksen. Berarti momentumnya P1 aksen. M2 juga yang tadinya dia ke kiri, maka setelah tumbukan, arah daripada gerak atau momentum daripada M2 menjadi ke kanan dengan kecepatan V2 aksen. Tentu momentumnya P2 aksen. Jadi, dalam hal ini, karena kedua benda tabrakan dan kembali tanpa ada gaya dari luar, maka di sini berlaku hukum kekekalan momentum, yaitu ya, momentum sebelum tumbukan sama dengan momentum sesudah tumbukan, dengan syarat tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem. Sistem itu adalah kedua benda yang bergerak. Matematisnya kita nyatakan persamaan momentum sebelum sama dengan sesudah. Momentum sebelum itu adalah momentum P1 dan P2 sebelum tabrakan. Ya. Kemudian momentum sesudah artinya momentum sesudah M1 dan M2 bertabrakan. Ya, sesudah bertabrakan. Jadi gambar yang sebelah kanan. Kita uraikan lebih lanjut, di mana P1 itu adalah M1 kali V1, P2 itu adalah M2 kali V2. Sedangkan P1 aksen itu adalah M1 kali V1 aksennya, karena kecepatan akhirnya kita simbolkan aksen. Demikian juga halnya dengan M2. Dengan kecepatan akhirnya kita simbolkan V2 aksen. Inilah persamaan daripada hukum kekekalan momentum. Bagaimana selanjutnya penerapan daripada hukum kekekalan momentum, kamu akan pelajari pada topik lanjutan, yaitu tentang tumbukan dan jenis-jenis tumbukan. Sebagai contoh, dua buah bola yang massa masing-masing 2 kg dan 4 kg bergerak berlawanan arah dengan kecepatan 5 meter per detik dan 8 meter per detik dan bertumbukan. Pula massa 2 kg berbalik arah dengan kecepatan 8 meter per detik. Tentukan kecepatan bola yang besar setelah tumbukan. Data yang diketahui, M1 yaitu 2 kg dan kecepatannya 5 meter per detik. Setelah tumbukan, dia berbalik arah. Maka kita sebut V1 aksennya minus 6 meter per detik. Ya. Selanjutnya, M2 4 kg dan kecepatan awalnya yaitu 8
meter per detik. Nah, yang ditanya berapa kecepatan benda 2, V2 aksen. Ya, kita terapkan hukum kekekalan momentum. Ya, nah, kamu perhatikan tentang arah gerak. Benda M1 kecepatannya 5, positif 5, berarti dia bergerak ke kanan, maka M2 bergerak ke kiri, yang masanya 4 bergerak ke kiri, yaitu minus 8. Ya, berarti berhadapan berlawanan arah. Kemudian, ya perhatikan ya, kemudian M1 berbalik arah dengan kecepatan 8 meter per detik. Karena tadi dia ke kanan positif, maka sekarang berarti dia ke kiri, maka arahnya negatif 8. Udah. Kemudian M2 kali V2, kita belum tahu V2-nya kemana. Lanjut. 10 dikurang 32 sama dengan minus 16 ditambah 4 kali V2. Ya, kita lanjutkan. Minus 22 tambah 16, ya, minus 16 pindah ke kiri menjadi positif, sama dengan 4V2. Sehingga diperoleh, ya, minus 22 tambah 16 itu minus 6, 6 sama dengan 4V2. V2-nya sama dengan minus 1,5. Dalam hal ini, minus berarti benda M2 tetap bergerak ke sebelah kiri. Ya. Nah, jadi kalau tadi berlawanan arah, M1 dari kiri ke kanan, M2 dari kanan ke kiri, maka setelah tumbukan, M1-nya ke kiri, M2-nya tetap bergerak ke kiri. Jadi nilainya 1,5 meter per detik. Ya. M2 tetap bergerak ke kiri dan diperlambat. Tadi kecepatannya 8, sekarang kecepatannya tinggal 1,5 meter per detik. Demikian topik yang kita pelajari pada pagi hari ini sebagai modal kamu untuk memperdalam pada topik selanjutnya nanti. Ya, terima kasih atas perhatian kamu semua. Sampai jumpa pada topik selanjutnya. Salam sehat buat kamu semua. Salam.